Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari Kabupaten Pidi di Provinsi Aceh, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan TV One, ada Brilian Syahiran dari Pidi Aceh. Selamat malam Brilian, silakan laporan Anda bagaimana kondisinya saat ini di tempat Anda berada. Baik Faisal dan juga pemirsa, memasuki hari ke-13 di mana ini sejumlah provinsi yang ada di Pulau Sumatera, salah satunya di Provinsi Aceh. Ini nampaknya masih dalam proses pemulihan pasca dari bencana banjir dan juga tanah longsor yang melanda. Dan juga ini BPBD mencatat bahwa sampai dengan hari ini di Kabupaten Pidi Jaya ini dilaporkan sebanyak 28 orang meninggal dunia, sedangkan 19.000 orang ini masih mengungsi. Dan untuk memberikan gambaran kepada Anda, bagaimana situasi malam hari ini di salah satu posko pengungsian yang ada di Kabupaten Pidi Jaya. Beginilah, mungkin Anda melihat bahwa di belakang saya ini nampaknya gelap, tidak ada apa-apa. Tetapi kalau Anda melihat lebih jelas lagi, ini ada posko yang digunakan oleh sejumlah warga yang terdampak dari sejumlah desa yang nampaknya ini bermalam di sini. Dan ini memang setiap malam, ini meskipun listrik masih masuk di sini dan juga ada begitu dioperasikan, tetapi selalu ada jam-jam tertentu di mana ini listrik padam. Dan saat ini saya akan mengajak Anda, Faisal, untuk melihat-lihat bagaimana kondisi dan juga situasi dari salah satu posko pengungsian yang ada di sini. Dan juga ini pertama, kalau kita melihat lebih dekat, kita akan melihat bahwa di sini ada pusat kendali operasi darurat kesehatan atau posko kesehatan, di mana ini pada malam hari ini nampaknya masih ada sejumlah petugas yang berjaga di sini. Dan tadi sudah dikonfirmasi ini sebanyak kurang lebih ada belasan yang ada di sini dan ini beroperasi berjaga selama 24 jam. Dan juga ini warga yang memang ada di Pidi Jaya ini sendiri memang rutinitasnya pasca dari banjir di sini memang untuk pagi hari sampai dengan sore hari ini mereka kembali ke rumahnya masing-masing untuk melakukan pembersihan secara mandiri serta juga untuk mengamankan sejumlah barang-barang berharga yang masih bisa diamankan. Dan juga pada malam hari karena memang akses listrik ini belum merata, ini sejumlah warga yang terdampak ini nampaknya harus bermalam di posko-posko pengungsian yang ada di sini karena memang untuk makanan sendiri lebih terjamin karena juga di sini disediakan dapur umum dan juga salah satunya adalah posko kesehatan di sini. Yang dimana ini para petugas atau para relawan ini selalu berjaga di sini. Dan saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu relawan yang ada di sini untuk mendengar bagaimana keluhan yang belakangan hari ini dirasakan oleh warga yang mengungsi di sini. Selamat malam, Mas. Ya, malam. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan saya Ferdi Riansyah dari relawan kampus UBBG Banda Aceh. Saya salah satu dosen di Fakultas Keperawatan di Universitas Bina Bangsa Aceh Sempena. Oke, Mas Irawan ya? Mas Ferdi Riansyah. Oke, ya. Mas Ferdi, ini mungkin boleh dijelaskan, Mas. Ini sudah berapa hari ada di sini? Kemudian kalau mendengar dari keluhan para warga yang mengungsi di sini, ini masalahnya apa aja sih, Mas? Oke, baik. Sebelumnya kemarin hari Minggu, rektor kami yaitu Prof. Lili Hajah Kasmini ya membawa logistik di sini. Akhirnya berjumpa dengan Bupati, kemudian Bapak Bupati mengatakan bahwasanya yang paling urgent itu kita relawannya nih. Logistiknya alhamdulillah mungkin ada, cuman untuk tenaga medisnya dan nakesnya, para medisnya itu masih kekurangan. Akhirnya kami tadi hari Senin kami buat satgas, kemudian hari ini kami langsung gas ke lokasi ya. Jadi tadi kami udah ke dua lokasi yang memang masih sangat berdampak ya, sangat parah, yaitu Kecamatan Merdu sama Murah 2 ya. Mungkin juga tadi Mas sudah melihat ya kondisinya itu bagaimana. Jadi masyarakat itu kalau yang dilihat sekarang itu banyak sekali yang mengalami diare, kemudian gatal-gatal di kakinya, kemudian juga batuk, kemudian matanya juga sudah mulai memerah. Dan bahkan malam ini setelah kita lihat tadi yang data ya, beberapa yang berkunjung itu hampir rata-rata itu diare yang paling banyak, kemudian batuk, kemudian yaitu tadi gatal-gatalnya tadi. Dan kalau untuk obat-obatan, Mas, yang disediakan di sini, ini meliputi apa aja, Mas? Oke, untuk obat-obatannya yang kita ada ya, yang kita punya sekarang ini, memang mungkin di stok di gudang itu ada, tapi untuk sampai malam ini kita mungkin untuk obat salap gatalnya ya, salap gatalnya itu masih juga
mungkin perlu beberapa lagi jenisnya. Ini hanya produk-produk generik yang memang itu kayak misalnya gini, kita punya amlodipin nih, ya amlodipin ini kan untuk apa namanya untuk hipertensi ya, yang ada stoknya itu hanya 5 miligram. Tapi kalau yang 10 miligram itu kita dosisnya dosisnya Ini jenisnya. kan kita melihat bahwa posko kesehatan yang ada di sini pun juga nampaknya terdampak dengan adanya pemadaman listrik di sini. Ini apakah mengganggu dalam proses pemberian penanganan? Iya, sangat ya. Tadi juga ada pasien ini udah akhirnya kan karena kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, akhirnya pulang ya. Pasiennya balik lagi ke tempat pengungsian dan nggak balik-balik lagi ya. Kita sekarang hanya bisa duduk menunggu kapan keajaiban datang. Iya. Ini kalau dari Mas sendiri, ini melihat bahwa di Kabupaten PD Jaya ini selain dari sakit kulit, ini apalagi Mas yang nantinya mungkin ke depannya ini akan secara serentak nih masyarakat akan alami pasca dari bencana? Iya, mungkin yang sekarang ya pasca lumpur ya, udah pasti ini debu ya. Ya itu udah pasti yang paling banyak itu nanti mungkin yang pertama itu ISPA ya. Kemudian juga dengan dapur, fasilitas yang kita punya sekarang ya. Kita kan makan rame-rame ya. Itu pasti juga akan kebanyakan ini diare ini, seperti malam ini kan banyak tuh. Kemudian yang ketiga itu paling yang gatal tadi. Gatal ya, karena kita di tempat beramai-ramai, kita nggak tahu juga sanitasi airnya itu, air kebersihannya itu bagaimana. Kita siapa yang menjamin di sini? Ya, apalagi kalau dilihat dari dampak lumpur yang di rumah tadi, ketika kita keliling saat kita mengantarkan mahasiswa itu butuh waktu sekitar 6 bulan itu untuk lumpur itu membersihkan itu. Nah, yang membersihkan itu siapa sekarang? Kan masyarakat. Nah, mereka datang pagi membersihkan, malamnya datang ke sini untuk berobat. Kakinya itu katanya udah gatal dan lain sebagainya. Besoknya datang lagi membersihkan, jadi besok gitu lagi. Nah, jadi mungkin jangka panjangnya seperti itu. Baik Mas Ferdi, terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi Faisal dan juga pemirsa, ini BNPB ini mencatat sampai dengan hari ini sebanyak 149 fasilitas kesehatan ini terdampak pasca dari bencana banjir dan juga tanah longsor yang mengguncang sejumlah kabupaten. Ini kurang lebih ada 18 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, dan dapat dilihat sendiri bahwa kondisi malam hari ini pun tidak sepenuhnya sempurna. Ada proses pemadaman listrik bergilir yang nampaknya ini berdampak pada ribuan warga yang saat ini mengungsi di dalam. Untuk sementara demikian, Faisal kembali ke Anda di studio. Oke, baik, terima kasih Brilian atas informasi langsung dari PD Jaya Aceh. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jembatan penghubung 6 kampung di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman terputus. Untuk menuju jalan utama dan pasar terdekat, warga harus memutar sejauh 9 km. Akibat banjir yang menerjang Padang Pariaman, akses jalan utama di 6 kampung pemirsa terputus. Aliran sungai yang sebelumnya tidak terlalu besar kini melebar membawa batuan hingga lumpuran tanah. Jembatan yang menjadi akses utama warga kini pun terputus akibat derasnya air banjir. Hujan deras kembali turun di kawasan bencana banjir bandang dan longsor terparah di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Upaya pencarian 80 orang yang dinyatakan hilang terhambat cuaca buruk. Inilah situasi Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatera Barat yang masih dipenuhi puing-puing berserakan setelah hampir 2 pekan dilanda banjir bandang. Hampir 200 orang pemirsa meninggal dunia dan 80-an warga masih dinyatakan hilang. Adapun tim SAR hingga saat ini masih melakukan upaya pencarian terhadap korban. Namun 2 hari terakhir, hujan deras turun di kawasan ini membuat tim SAR gabungan terpaksa menghentikan sementara evakuasi karena debit air sungai yang kembali naik. Debit air cukup tinggi nih di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan Donald Caniago. Selamat malam, Donald. Silakan laporan Anda bagaimana situasinya di sana saat ini. Faisal dan pemirsa, kami mendapatkan update data terbaru mengenai bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini, di mana tercatat
188 warga Kabupaten Agam meninggal dunia dalam kejadian musibah bencana yang terjadi pada Kamis pekan lalu. Kemudian 23 diantaranya belum teridentifikasi. Selanjutnya 72 orang masih dinyatakan hilang dan hingga saat ini masih dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan di beberapa daerah. Sedangkan Pemkab Agam juga merilis data bahwa kerugian material terhadap banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pekan lalu ini senilai mencapai 682 miliar 356 juta rupiah. Itu terkait dengan rusaknya sejumlah infrastruktur seperti bangunan sekolah, jalanan dan jembatan serta fasilitas umum lainnya. Dan kami kabarkan setiap malam di kawasan maksud kami di posko induk penanganan bencana di Kabupaten Agam ini dilakukan sejumlah evaluasi, di mana evaluasi ini untuk mengevaluasi capaian-capaian ataupun apa yang belum dan apa yang sudah dilakukan oleh tim yang berada di lapangan. Dan kami kabarkan juga terakhir informasi yang kami dapat, data yang kami dapatkan bahwa setelah sebelumnya sejumlah daerah, masih ada beberapa daerah yang belum masih terisolir, maksud kami hingga siang tadi kawasan tersebut sudah bisa ditembus dengan kondisi yang sangat darurat. Artinya sebelumnya tidak bisa ditempuh oleh kendaraan apapun untuk melandrop atau melakukan distribusi bantuan. Saat ini sudah bisa dilakukan dengan kendaraan roda 2 seperti di sejumlah daerah di Kecamatan Palembayan, di Jorong Lambe. Sebelumnya ada sekitar 180-an kepala keluarga yang mendiami kawasan tersebut statusnya terisolir dari dunia lain atau dari daerah lain, maksud kami, di mana jalan akses satu-satunya ke kawasan tersebut terputus dan tertutup oleh timbunan material tanah longsor. Serta sejumlah daerah seperti di kawasan jalan lintas Bukit Tinggi, Ibu Kabupaten Agam, Lubuk Basung dengan Kota Bukit Tinggi yang sebelumnya sempat terputus kembali setelah dibuka, kemudian terputus kembali. Saat ini sudah bisa dilalui kendaraan roda 4, meskipun ini hanya untuk kendaraan kecil saja, belum bisa dilewati oleh kendaraan truk. Ini karena di beberapa di tikungan atau di kawasan Kelok Ampe Pelampe tersebut, kawasan jalanan tersebut amblas hingga memakan badan jalan hingga 1/3 bagian badan jalan aja. Dan selain itu puluhan titik longsor masih mengancam ketika hujan turun di kawasan tersebut. Hujan turun di kawasan ini sejak sore tadi hingga barusan berhenti hujan di kawasan ini. Kami belum mendengar informasi apakah ada terjadi bencana susulan atau tidak. Namun kawasan di terdampak bencana seperti di Kecamatan Palembayan, Kecamatan Matur, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Malala, ini statusnya masih sangat rawan terjadi banjir bandang atau longsor susulan. Dan tadi pagi kami melakukan penyelusuran ke daerah di ruas jalan penghubung alternatif Buadang Bukit Tinggi melalui Cicicin Malalak. Itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan mana apapun karena terdapat lebih dari 23 titik longsor mulai dari Nagari Malalak hingga ke daerah Balingka, Kecamatan Ampe Koto, di mana di kawasan tersebut timbunan tanah longsor menutupi badan jalan setinggi lebih dari 4 meter dengan panjang yang berkisar ada yang sekitar 30 meter hingga ada yang sepanjang 100 meter. Dan dapat kami kabarkan juga sejumlah tim SAR gabungan masih lakukan upaya pencarian hingga sore tadi setelah hujan turun di kawasan tersebut, sehingga untuk sementara waktu upaya pencarian korban dihentikan sementara waktu. Sementara begitu, Faisal. Baik, 180 keluarga masih terisolasi karena tanah longsor di sana. Terima kasih Daniel Candiago atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Proses selanjutnya, kami akan hadirkan informasi mengenai ratusan rumah warga korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang hancur. Sebagian bahkan ada yang hanyut. Informasi sesaat lagi, tetaplah di Breaking News TV One.